Sumber belajar adalah segala hal yang dapat digunakan oleh individu atau kelompok sebagai bahan atau media pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru. Sumber belajar dapat berupa berbagai jenis materi, mulai dari buku teks, artikel, rekaman, audio, video pembelajaran, aplikasi mobile, hingga sumber-sumber digital seperti website dan platform e-learning. Penggunaan sumber belajar yang tepat dan relevan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memberikan akses kepada siswa terhadap informasi yang bermutu dan mendukung proses pembelajaran yang interaktif dan menarik. Jenis-jenis sumber belajar, yaitu yang pertama buku teks. Buku teks adalah sumber belajar yang paling umum digunakan di berbagai tingkatan pendidikan. Mereka menyajikan informasi dalam bentuk teks yang terstruktur dan biasanya disertai dengan ilustrasi, grafik, dan gambar yang mendukung pemahaman. Buku teks ini sering menjadi referensi utama dalam pelajaran di kelas. Yang kedua, jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah sumber belajar yang berisi artikel-artikel penelitian dan kajian ilmiah tentang topik tertentu. Mereka memberikan informasi terbaru, terperinci, dan didukung oleh bukti empiris yang dapat digunakan sebagai referensi dalam mempelajari topik khusus. Ketiga, artikel. Artikel adalah tulisan singkat yang membahas topik tertentu dengan lebih mendalam daripada tulisan umum. Mereka dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari artikel di majalah, surat kabar, hingga artikel online. Artikel seringkali memberikan wawasan baru atau sudut pandang yang berbeda tentang suatu masalah. Yang keempat, rekaman audio. Rekaman audio adalah sumber belajar berupa suara atau narasi yang direkam dalam bentuk file audio. Mereka bisa berupa ceramah, wawancara, podcast, atau rekaman lainnya yang dapat digunakan untuk mendengarkan dan memperdalam pemahaman tentang topik tertentu. Yang kelima, video pembelajaran. Video pembelajaran adalah sumber belajar berupa rekaman visual yang menggabungkan gambar, bergerak, suara, teks, dan animasi untuk menyampaikan informasi. Mereka bisa berupa presentasi, demonstrasi praktik, dokumenter, atau animasi yang memperjelas konsep-konsep yang kompleks. Fungsi sumber belajar, yaitu yang pertama, memberikan informasi. Sumber belajar berfungsi sebagai penyedia informasi yang relevan dan terstruktur tentang topik pembelajaran. Mereka menyediakan fakta, konsep, dan prinsip yang diperlukan untuk pemahaman yang baik tentang materi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Sumber belajar dapat membantu dalam memperjelas konsep-konsep yang kompleks melalui penjelasan yang sistematis dan ilustrasi yang mendukung. Mereka membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih baik melalui penggunaan contoh, ilustrasi, dan penjelasan yang jelas. Yang ketiga, mendorong pemikiran kritis. Sumber belajar yang baik merangsang pemikiran kritis dan reflektif siswa dengan menyajikan informasi yang kompleks dan mendukung diskusi yang berpusat pada pemecahan masalah, evaluasi, dan analisis. Yang keempat, membantu pemecahan masalah. Sumber belajar dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dengan menyediakan studi kasus, latihan, dan stimulasi yang memungkinkan mereka untuk menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam situasi nyata. Hubungan antara sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar dan media pembelajaran memiliki hubungan yang erat dalam konteks pembelajaran. Sumber belajar merupakan materi atau informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sementara media pembelajaran alat atau teknologi yang digunakan untuk
menyampaikan informasi tersebut kepada siswa. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci tentang hubungan antara keduanya. Yang pertama, komplementer. Sumber belajar dan media pembelajaran saling melengkapi satu sama lain dalam menyampaikan informasi dan materi pembelajaran kepada siswa. Media pembelajaran digunakan sebagai sarana untuk menyajikan secara visual, audio, atau interaktif, sehingga memperkuat pemahaman terhadap materi yang disajikan. Yang kedua, disertifikasi. Media pembelajaran memungkinkan sumber belajar untuk disajikan dalam berbagai format dan media, seperti teks, gambar, audio, video, dan simulasi interaktif. Dengan demikian, siswa dapat mengakses informasi dengan cara yang lebih bervariasi dan menarik, sesuai dengan preferensi dan gaya belajar mereka masing-masing. Yang ketiga, memperkaya pengalaman pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat memperkaya pengalaman pembelajaran siswa dengan menyajikan informasi secara visual dan interaktif. Hal ini membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih baik dan meningkatkan keterlibatan serta motivasi mereka dalam pembelajaran. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Media pembelajaran memungkinkan sumber belajar untuk diakses secara mandiri oleh siswa di luar kelas melalui berbagai platform digital atau aplikasi mobile. Dengan demikian, siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang mereka miliki. Kategori sumber belajar yang efektif dalam media pembelajaran. Yang pertama, relevan. Sumber belajar yang efektif haruslah relevan dengan materi pembelajaran dan kebutuhan siswa. Mereka harus menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian kompetensi yang diinginkan. Yang kedua, jelas dan terstruktur. Sumber belajar harus disusun dengan cara yang jelas dan terstruktur untuk memfasilitasi pemahaman yang baik oleh siswa. Mereka harus menyajikan informasi secara sistematis, mulai dari konsep dasar hingga kompleks, dan disertai dengan penjelasan yang mendalam. Yang ketiga, menarik dan menyenangkan. Sumber belajar yang efektif harus mampu menarik minat siswa dan membuat pembelajaran menjadi pengalaman yang menyenangkan. Penggunaan elemen visual, audio, dan interaktif dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan memotivasi siswa untuk belajar lebih aktif. Yang keempat, beragam. Sumber belajar yang efektif harus bervariasi dalam format dan konten untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Mereka dapat berupa teks, gambar, video, animasi, simulasi, dan interaksi online yang memperkaya pengalaman pembelajaran siswa. Yang kelima yaitu mudah diakses. Sumber belajar haruslah mudah diakses oleh siswa melalui berbagai platform dan media, baik secara online maupun offline. Mereka harus dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi siswa.